Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya, ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa. Ada salah satu doa, ya? Oke, silakan salah satu bisa berdoa. Saya Pak. Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, biar kita tambah semangat pada pagi hari ini, nanti kita ada studi biasanya terkait dengan SMK. Oke, dan siap semuanya? Siap. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Siap kerja. Santun. Mandiri. Kreatif. Vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nanti saya acak nanti ya. Nanti ketika saya panggil namanya, nanti hadir saja. Nanti akan saya tunjuk. Ya, nanti saya menyampaikan kata-kata hari ini seperti itu kata kunci. Oke, Agustina? Siap hadir Pak. Oke. Aisyah? Tidak masuk. Oh, tidak masuk ternyata Aisyah. Oke. Yang kata-kata atau mungkin motivasi yang menurut kamu bisa meningkatkan semangat kita apa kira-kira? Dari? Oke, tetap semangat jangan putus asa kata gitu ya. Jangan belum diabsen dari ini. Oke, sudah kakak ya, oke, sudah kakak. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan belajar terkait dengan perpajakan, yaitu mengenal macam-macam perpajakan. Oke, harapannya anak-anak semuanya, ketika kita belajar perpajakan, kita nanti minimalnya lah, saya tahu bekerja. Yang namanya orang bekerja itu kan pasti ada penghasilan ya, nggak mungkin nggak ada penghasilan. Minimal kamu tahu pajak apa yang akan digunakan ketika kamu bekerja. Oke, terkait dengan tujuan pembelajaran, ada yang ingin membantu saya membacakan tujuan pembelajaran? Ya, Agustina silakan. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran objek berdasarkan peserta didik dapat menginterpretasi dengan teliti, serius dan seksama serta menghargai pendapat pihak lain sehingga peserta didik mampu memahami jenis pajak. Ya. Jadi ini ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum ke sana, saya mau tanya dulu. Dulu ketika masuk ke SMK Jatiroto, masih ingat ya? Pas awal-awal datang ke SMK Jatiroto, ketika PBBB, ketika memilih SMK Jatiroto, terus anak-anak semuanya saat itu membuat surat yang ditandatangani anak-anak dan juga orang tua. Masih ingat surat apa namanya? Surat pernyataan, betul sekali. Ketika buat surat pernyataan itu dari apa saja? Di atas itu kan ada surat pernyataan, ya toh? Yang bertanda tangan di bawah ini, nama dan seterusnya, menyatakan satu dan seterusnya. Terus yang paling bawah sendiri itu ada apa itu? Materai, betul sekali. Ada materainya di sana ya? Dia tahu nggak sih fungsinya materai itu apa sih? Kenapa di surat pernyataan itu ada materai yang di bawahnya? Coba kenapa enggak misalkan hanya ada tangan saja? Kenapa harus bermaterai? Kira-kira dia tahu nggak sih kira-kira untuk apa sih itu fungsinya? Dia tahu? Kenapa kira-kira kok harus bermaterai sih? Coba kenapa enggak pulsa saja? Ada tangan saya dan cukup mungkin. Kira-kira kenapa? Keaslian dokumen, oke? Untuk dimulai. Ya. Jadi jawaban itu belum semuanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa terkait dengan penggunaan materai dan juga nanti ada penggunaan bea cukai, ada retribusi, ada pajak daerah, ada pajak pusat. Oke, sebelum nanti kita jauh ke sana, ya, saya akan bertanya dulu. Kira-kira apa sih nanti yang kamu harapkan dari pembelajaran ini kira-kira? Oke,
ketika kan menyatakan ada terkait dengan materai, ada terkait dengan bea cukai, ada juga yang terkait dengan retribusi, ada pajak pusat, pajak daerah. Kira-kira apa sih yang kamu harapkan? Kira-kira ada yang mau menjawab harapannya? Iya, gimana harapannya apa? Ya, bisa dijawab. Harapan saya dapat memahami jenis-jenis perpajakan. Oke, soal memahami jenis-jenis perpajakan. Yang kedua, ada nggak yang mungkin pernah punya pengalaman terkait dengan perpajakan? Misalnya ini, misalkan ada mungkin orang tuanya, atau mungkin pernah diminta tolong tetangganya, atau diminta tolong saudaranya, atau mungkin pernah diminta tolong bapak ibu guru ketika di sekolah. Ada nggak kira-kira yang pernah punya pengalaman? Bukan, gimana? Oke, pernah punya pengalaman pajak bumi dan bangunan. Terus dulu ketika punya pengalaman pajak bumi dan bangunan, pernah membayar pajak bumi dan bangunan? Sudah pernah? Di mana membayarnya pajak bumi dan bangunan? Di kantor pos, ya. Jadi kantor pos itu salah satu tempat yang digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu bisa juga misalkan nanti, mau bayar pajak bumi dan bangunan ke bank misalkan, menggunakan aplikasi M-Banking, pakai apa? Kalian tahu M-Banking? Tahu nggak M-Banking? Contohnya misalkan M-Banking itu aplikasi perbankan yang berdasarkan aplikasi gitu. Yang pakai mobil banking BRI namanya apa? BRI Mobile misalkan, Mandiri ada Living Mandiri, ada BSI Mobile dan sebagainya. Jadi pembayaran perpajakan itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, nanti kita akan belajar terkait hal tersebut. Ya, oke. Satu jam pembelajaran ini saya masih punya materi selanjutnya. Oke, mari saksikan video berikut. Saya sudah menyiapkan materi video, silakan nanti bisa ditonton. Jadi biar kita semakin mudah memahami, biar nggak bosan, kok Pak Indra aja yang ngomong saya bosan mendengarkan, kita akan melihat tampilan video dan juga nanti akan mendengarkan terkait video ini. Seperti apa nanti kita akan simak bersama-sama. Jadi anak-anak semuanya, air-air ini tuh viral sekali. Kalau kamu pernah nonton media sosial, mungkin pernah lihat di YouTube atau di berita, air-air ini mungkin hampir ya 2 minggu, 3 minggu yang lalu itu sempat viral sekali yang namanya kegiatan CPNS. Pernah dengar? Jadi banyak orang yang mendaftar CPNS di sana. Dan ketika mendaftar CPNS itu ada satu hal yang sangat langka. Pernah tahu? Apa yang langka ketika daftar PNS itu? Apa? Tahu? Yang langka adalah e-materai namanya. Seperti apa e-materai? Ayo kita saksikan video berikut ini. Beberapa hari belakangan jutaan pendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS dibuat gusar, takut, dan cemas. Tetapi tidak, mereka kesulitan mendapatkan e-materai yang menjadi syarat kelengkapan formulir administrasi pendaftaran CPNS. Masa gara-gara perkara sulit mendapatkan e-materai, Iben menjadi abdi negara mesti pupus dan berdemo. Lantas apa solusi untuk masalah e-materai di CPNS kali ini? Bagaimana pula riwayat e-materai? Si Barahmaya yang bikin polemik. Gara-gara sulit memperoleh e-materai, Kamis 5 September kemarin para pelamar CPNS di sejumlah tempat sempat memperoleh kantor pos di lokasi mereka untuk membeli e-materai. Bahkan di Sorong, Papua Barat Daya, masa sempat demonstrasi dan membakar kayu di depan kantor gubernur dan sekretariat daerah. Aparat polisi pun terjun untuk mengamankan. Merujuk catatan Indonesia.go.id, peluncuran e-materai Rp10.000 secara resmi dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat 1 Oktober 2021. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik. Jadi hingga kini penggunaannya sudah hampir 3 tahun. Oke,
Ini adalah sekelumit masalah terkait dengan apa tadi? Materai. Terus apa sih materai itu? Ya, mari kita belajar terkait dengan materai. Oke, apa sih itu biaya materai? Ada yang bisa membantu saya menjelaskan biaya materai itu apa? Saya Pak. Ya. Apa itu biaya materai? Biaya materai adalah berdasarkan UUD nomor 10 tahun 2020 tentang biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen dalam bentuk tulisan tangan, cetakan ataupun elektronik yang berhutang saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan dan diserahkan kepada pihak lain atau dokumen tersebut selesai dibuat bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Oke. Itu adalah penjelasan materai atau biaya materai. Jadi dasarnya materai itu menggunakan undang-undang nomor berapa? Nomor 10 tahun 2020 ya. Ini undang-undang itu baru bentuknya karena mungkin beberapa tahun belakangan berlaku ya. Materai adalah pajak atas dokumen ya. Pajak atas dokumen dalam bentuk tulisan tangan, cetakan maupun elektronik. Jadi penggunaan materai digunakan untuk dokumen dia. Jadi nggak bisa materai kamu gunakan hanya berupa materai, nggak bisa. Dia nggak berlaku atau nggak bernilai apa-apa. Jadi ketika materai itu masuk ke dalam suatu dokumen, baik tulisan tangan, baik cetakan, baik elektronik, dia baru bernilai. Terus dia bisa dikatakan yang terutang saat dokumen itu ditandatangani. Maksudnya gimana kira-kira? Yang terutang ketika ditandatangani. Berarti sebelum ditandatangani dia tidak bersifat terutang berarti. Dia hanya bernilai hukum ketika sudah ada penandatangannya. Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa ya intinya materai itu ya biaya materai itu adalah pajak atas dokumen. Dia berlaku ketika ditandatangani. Ya entah dengan tanda tangan satu pihak atau dua pihak itu dia berlaku seperti itu. Ya. Oke, next asas biaya materai. Nah, ini contoh materai elektronik di sana. Itu materai elektronik 10.000. Belum pernah lihat sebelumnya? Belum. Nah, nanti kamu ketika misalkan setelah ini loh, misalkan ada yang mau mendaftar pegawai negeri misalkan, atau mungkin mau mendaftar pekerjaan, ketika dipersyaratkan materai elektronik ya seperti ini bentuknya. Oke, terus materai itu ada asasnya ternyata. Dia punya 5 asas di materai itu. Yang pertama terkait kesederhanaan. Ya, sederhana materai itu. Apa sih yang dimaksud sederhana di sana? Pengaturan biaya materai harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan kerumitan wajib pajak. Jadi penerimaan negara dari biaya materai harus digunakan untuk kepentingan umum. Jadi ketika kamu beli biaya materai, kamu kan bayar pajak di sana. Dan pajakmu itu bersifat seperti itu. Terus masih ingat video tadi? Masih ingat video tadi? Oke. Silakan dengan sebelahnya. Kalau sebelahnya berdua, kalau yang bertiga bisa bertiga. Kira-kira saya minta tanggapan terkait video kelangkaan di materai. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk diskusi. Oke, silakan diskusikan terkait dengan kelangkaan materai tadi. Mungkin saya minta pandangannya tadi. Kira-kira gue dengan yang saya sampaikan tadi, kira-kira seperti apa materai itu, kenapa dia langka, mungkin pendapat kalian depannya itu biar nggak langka seperti apa. Oke, silakan berkomunikasi dengan sebelahnya. Sudah? Oke. Silakan salah satu saja yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan video tadi. Pendapatnya apa Pak? Bebas, terserah.
Kira-kira apa yang kamu sampaikan? Salah satu silakan. Terkait dengan video tadi, video materi atau juga bisa terkait dengan pembelajaran yang misalnya kita sampaikan. Gimana tuh pandangannya mungkin? Ya, silakan. Pelatihan materai membuat proses administrasi terlambat. Iya, betul sekali. Ya. Jadi dengan adanya materi yang langka itu, yang harusnya mungkin orang sudah bisa daftar CPNS, mengurusi berkas administrasi, ini terlambat. Akhirnya tadi kan Pak Menteri menyampaikan diundur akhirnya. Yang semula harusnya sesuai, akhirnya diundur. Nah itu, ketika ada suatu kendala, akhirnya menghambat yang namanya suatu proses. Oke, biar tidak ngantuk, kita breaking dulu. Ya, kita akan terus konsentrasi. Kita akan mengajak berhitung saja, nggak usah sulit. Kita akan berhitung. Kita akan berhitung bermain kelipatan. Jadi permainnya seperti ini. Oke, nomor 1 dimulai dari sini. Silakan. 1, 2, 3, 4. Oke, salah ya, nggak konsentrasi ya. Oke, kita akan berbagi. Nggak konsentrasi ternyata. Oke, ya konsentrasi. Oke, kata kuncinya konsentrasi. Jadi ketika 1, 2, 3, 4 yang kelima saya akan berdiri door, gitu ya. Terus lanjut terus 6, 7, 8, 9 door berdiri. Tangan kita semuanya. Jadi kata kuncinya adalah konsentrasi. Ya, gampang mau kelipatan 1, 2, 3 door berdiri. Ya, ternyata masih kurang konsentrasi. Gak apa? Nanti kita akan latih fokus konsentrasi kita biar kita semakin fokus ketika kita belajar. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Ada terkait dengan biaya cukai. Oke. Ini ada gambar-gambar mas-mas dan mbak-mbak yang menggunakan seragam biaya cukai. Oke, biaya cukai ya, yaitu pungutan negara yang dikenakan atas apa itu? Atas ya. Ya, masuk ke daerah pabean Indonesia atau yang disediakan atau dibayar. Oke, mari kita simak video ini. Kita sudah menyiapkan video terkait dengan rokok ilegal. Hai sahabat BC, kembali lagi dalam segmen Bercerita. Sahabat BC tahu nggak? Berdasarkan di seluruh Indonesia telah melaksanakan operasi pengawasan secara serentak, yaitu berhenti rokok ilegal yang sudah dilakukan setiap tahunnya sejak 2017 dan berbukti efektif untuk menekan angka peredaran rokok ilegal. Jadi, yuk kita bekerja cukai dan memberantas peredaran rokok ilegal. Kamu juga bisa loh melaporkan adanya imitasi peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau menghubungi kontak center berapa bea cukai di 1-500-225. Sekian dari kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Apalagi yang sering terbatas video cerita selanjutnya. Ya, itu tadi video dari bea cukai. Bea cukai mengkampanyekan saat ini. Ya, jangan sampai kita ya atau mungkin tetangga kita, saudara kita menggunakan rokok yang ilegal. Oke, sudah mulai mengantuk sepertinya. Dan mulai nggak konsentrasi. Oke, kita masih ada 30 menit nanti ya. Biar kita lebih konsentrasi lagi, kita main lagi. Kalau tadi sudah banyak permainan nggak konsentrasi hampir semuanya tadi. Hanya yang angka-angka tertentu konsentrasi, kita akan bermain semut dan juga gajah. Oke, kata kuncinya semut itu besar. Oke, gajah itu kecil. Semut itu besar, gajah itu kecil. Oke ya, ingat ya. Oke, kata kuncinya adalah semut itu besar, gajah itu kecil. Oke, kita bayangin dulu ya. Kalau dulu kan pernah dengar toh ayam dan bebek itu ayam bebek gitu. Nah denger ya. Bebek ayam, kita ganti liriknya. Kita ganti semut dan gajah liriknya. Aduh kan ayam ketemu bebek hadap-hadapan salam-salaman. Kalau gitu. Karena kita akan bermain, kita ganti liriknya semut dan juga gajah. Oke, kita mulai dari semut dulu. Semut gajah. Gajah semut ketemu gajah hadap-hadapan
yuk. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut ketemu gajah, hadap-hadapan, salam-salaman. Semut ketemu gajah, hadap-hadapan, salam-salaman. Semut itu besar. Oke, pertama semuanya. Bingung. Yang bingung silakan nanti belajar dengan saya. Ya. Next kita ke materi berikutnya. Kita masih ada materi terkait dengan retribusi. Ya. Oke, retribusi ini berdasarkan dua orang yang ahli berpendapat di bidang pemerintahan. Yang pertama ada Joseph de Mukahu. Ini orang yang ahli keuangan dia menyampaikan bahwa pajak retribusi itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa. Terus si Yujiga Mulyono dan juga Liyawati dia mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu. Ya, atas izin tertentu. Ya. Jadi retribusi gampang retribusi itu. Kamu pernah nggak misalkan ke pasar misalkan? Pernah? Pernah parkir sepeda motor? Pernah. Suruh biar parkir pernah? Ya, itulah simpelnya retribusi. Jadi kamu membayar karena kamu menggunakan jasa parkir di sana. Jadi kamu harus membayar uang retribusi sebanyak 2.000 misalkan. Itu cara simpelnya. Oke, selanjutnya. Oke, objek retribusi. Dia punya 3 objek di sini. Layanan umum, izin tertentu dan juga jasa usaha. Ya, layanan umum ini terkait dengan pemanfaatan layanan secara umum, fasilitas secara umum yang ada dimiliki pemerintah. Kayak tadi misalkan menggunakan pantai, menggunakan lahan jalan untuk parkir, itu masuk ke seperti ini. Oke, terus yang kita mau masuki ke materi terakhir, yaitu terkait dengan jenis pemungutan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Ada pajak apa? Pajak pusat dan pajak daerah. Ya, ada 2 pajak, pusat dan daerah. Oke, kita ke pengertiannya apa sih pajak pusat itu. Oke, ada yang mau membacakan saya? Apa itu pajak pusat? Ya, silakan. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur nasional, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah lainnya. Contohnya apa pajak pusat itu? Contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, dan biaya material. Terus ada pajak daerah. Oke, pajak daerah. Yang membacakan daerah adalah ya, silakan. Pajak daerah seperti yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Sesuai dengan peraturan daerah, pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah, pelayanan publik di tingkat daerah, dan program-program pembangunan daerah lainnya. Cukup paham? Oke, paham. Kalau sudah paham, kita akan evaluasi dulu. Kita akan mengevaluasi materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Oke, saya akan menggunakan media Kahoot namanya. Ya, silakan dicari di komputernya masing-masing Kahoot. Oke, kita menggunakan media Kahoot. Nanti kita akan belajar mengevaluasi dengan Kahoot namanya. Oke, ada 15 soal evaluasi. Akan saya mulai dari sekarang. Nah, oke, itu yang biasanya.
Benar apa salah? Benar apa salah? Ayo. Benar apa salah? Ya. Yang bermakna ada materai 10. 10 ribu. Satu sudah 1000 ya. Oke, kita next soal. Oke. Asas biaya materai. Yang berapa tadi? 3. Ayo, mana yang benar? Yang benar mana? Asas apa yang ada tadi? Asas apa yang ada? Yang hijau. Yang hijau ya guys. Asas efisiensi. Siapa yang nomor 1? Oke, next. Pertanyaannya adalah benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Sifat per delta. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Sifat per delta itu. Ayo, baru 14 nanti kurang aja. 16, 17. Sampai adalah benar ya, bersifat untuk pidana dan perdata. Oke, Agus. Kita mulai pelajaran kita. Yo, kemudian biaya materai adalah kesederhanaan dalam tarifnya. Ya, oke, kita cek. Siapa minta 3-nya? Yang kedua adalah ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sudah tadi belajar dengan pemajakan, ya, ada biaya materai, ada biaya cukai, dan terakhir kita melakukan evaluasi. Ternyata lumayan pengetahuannya terkait dengan perpajakan. Oke, sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya punya pertanyaan refleksi. Ya, udah aja sebetulnya, nggak usah sulit-sulit. Refleksinya adalah, saya mau tanya yang pertama. Silakan salah satu saja boleh menjawab. Apa yang Anda rasakan ketika belajar hari ini? Yang mau menjawab? Bagaimana perasaan Anda? Kristina, ini yang tertinggi. Gimana? Rasanya gimana belajar hari ini? Rasanya sangat senang dan bisa Itu ya refleksi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Harapan saya semuanya kita bisa menggunakan pembelajaran ini untuk nanti kehidupan kalian. Ya, ini itu saya sebetulnya berguna untuk kehidupan kalian. Ya, oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang tepat. Ya, sebelum kita akhiri belajar pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa. Oke, salah satu pemimpin doa, silakan. Ya, silakan. untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa menurut agama dan percaya masing-masing, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, silakan bisa ditutup gitu, bisa dimatikan.